Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, Zat yang sangat baik, yang senantiasa tidak pernah melupakan kita. Walaupun terkadang manusia itu kalau pas sempit ingat Allah, kalau pas lapang lupa. Bagaimana orang sampai kepada Allah sedangkan dia sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang paling buntu kecuali jalan yang oleh dosa, lalai, sehingga dia tidak sampai kepada Allah taala. Padahal Allah itu yang paling dekat dengan kita, kok tidak sampai, kan aneh, orang paling dekat. Maka penting sekali senantiasa kita ingat kita adalah ciptaan Allah, kita diciptakan oleh Allah, kita adalah karya besarnya Allah Ta'ala, sudah selayaknya menjadi hambanya yang baik. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi kepada beliau di bulan Maulid, bulan kelahiran beliau, yang mana ketika besok manusia tenggelam dalam dosa ataupun kurang dalam amal, semua disetor kepada Allah, bisa tertolak amal kita, bisa tidak diterima, bisa di-reject, ditolak. Terakhir hanya mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mensyafaati, walaupun orang itu banyak salah jadi benar. Dan orang yang benar kalau Nabi enggak mensyafaati bisa jadi salah semuanya. Maka penting sekali di bulan Maulid yang mulia ini kita ingat perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kuat kita ikut daripada syariat beliau, akidah beliau, tunjukan beliau, sehingga besok kita hari kiamat nanti memang layak untuk mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jelas tak suara saya ni? Jelas, masih jelas luarnya, bukan dalamnya lagi. Yang ngaji luar apa dalam, benar. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan ngaji kita Al-Hadis Al-Ashir, yaitu subhanallah, ini kan subhanallah. Iya. Jadi hadis yang ke-10, sebab ijabatid doa, sebab doa kita itu dikabulkan. Kalau doa itu pasti Allah dengar, karena Allah mengatakan dalam surat Sami Allahu liman hamidah, Allah itu maha mendengar. Jangankan suara kita, suara semut pun didengar. Nabi Sulaiman pun mendengar suara semut dalam Al-Quran, apalagi Allah yang menciptakan semut. Setiap doa itu didengar oleh Allah. Cuman permasalahannya diterima atau tidak. Nah gitu Bapak Ibu. Maka hidup ini kan dua saja. Di dunia ini kita bisa ibadah, di akhirat bisa selamat. Itu targetnya. Di dunia ini baik, di akhirat selamat. Adapun gagah, berduit itu hanya nomor 2, nomor 3. Nomor 2 nanti di surga itu lengkap, bahkan lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Tapi hidup di dunia ini untuk ibadah, untuk baik. Akhirat yang dicari keselamatan. Maka untuk dua-duanya itu, agar di dunia ini kita bisa baik dan akhir kita selamat, di antara yang kita andalkan adalah doa. Doa kita masing-masing. Yang kedua, doa daripada orang lain. Bisa guru, bisa orang tua, bisa teman. Yang jelas doa itu punya kekuatan untuk menjadikan kita ini selamat dunia sampai akhirat. Gimana punya hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. Artinya tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Allah itu secara zatnya saja dia maha sempurna. Maka fiilnya, perbuatannya pun sempurna. Gitu. Allah Ta'ala tuh mengatakan, Nabi mengatakan Allah tuh zat yang maha baik. Makna baik, dia tidak punya kekurangan, tidak ada aib, maha suci, nggak ada kelemahan, suci, bersih dari perkara kekurangan. Nah,
lafaz ini menunjukkan kita bahwasanya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan banggalah jadi hambanya, jangan pernah khawatir jadi hambanya. Dalam Al-Quran ada ayat inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tuh tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Ini di Al-Quran. Jadi agar kita terpilih menjadi kekasih Allah, apapun hiruk pikuk dunia ini jangan dianggap serius. Belajarlah tenang. Belajarlah tenang. Kalau kita bisa tenang menyikapi segala hal, enggak dengan marah, enggak dengan dendam, enggak dengan emosi, mungkin manusia dengan kita biasa-biasa saja, tapi Allah angkat derajat kita, kamu jadi kekasihku. Adapun orang yang gampang galau, Pak, nggak harus sakit, dapat duit tidak besar galau. Kadang dapat duit besar lebih galau lagi ya. Nak kemana duit itu? Gampang bingung. Orang yang gampang bingung baik ketika senang apalagi susah, saya atau sakit, dia jauh daripada daftar kekasih Allah. Maka ayat yang begini nih, yuk memaksa diri kita menghadapi suasana dunia ini. La tastagrib wuku al akdar, kata alim ulama. Jangan terlalu bingung dengan huru hara dunia ini, Pak. Nah, karena memang dunia itu kayak gitu sifatnya. Yang penting kamu itu terhitung orang yang Allah sayangi. Tapi apabila kamu terombang-ambing dengan keadaan dunia ini, maka kamu jauh dari kedekatan kekasih Allah Ta'ala. Maka kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Yang kita cari itu istiqomah, bukan karomah. Apa karomah itu, Pak? Kesaktian amal, kesaktian. Jangan itu yang cari. Yang istiqomahnya itu bahasa kita kau setelah sedekah kayo tak kayo tetap sedekah, zikir banyak tenang tak tenang tetap zikir, sholat duha, rezeki buntu lancar tetap duha. Gitu, Pak ya. Karena yang diminta Allah tertinggi itu istiqomah. Jangankan kita, Nabi pun disuruh gitu, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh stop dalam dakwahnya. Orang kafir menawarkan kerajaan, tahta dan wanita dan pengikut tanpa batas. Banyak yang tawarkan tuh. Asalkan tinggalkan dakwah. Tidak. Walaupun bulan dan bintang kau kasih kepada aku tidak akan tinggalkan dakwah, ngajak orang baik dan bakal ku tinggalkan. Jadi yang mahal itu adalah istiqomah. Begitu juga ibadah kita, Pak. Ngaji kita, ibadah kita, yang Allah minta istiqomah itu penting. Adapun khasiat amal itu sebagian wali ditampakkan, sebagian tidak. Itu wali, apalagi gitu, apalagi. Jangan terkejut. Aku sudah sembahyang Pak Ustaz 5 waktu, Pak gini-gini baik. Istiqomah. Itu sudah luar biasa, sudah luar. Adapun khasiat sembahyang itu nomor sekian. Jangan itu yang kita cari, tapi istiqomahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka Allah Ta'ala adalah zat yang maha baik. Terus selain dia akan memberikan selalu yang baik, selalu ngasih yang baik, la yaqbalu illa thayyiban. Ternyata Allah baik, ngasih yang baik, dan Allah pun tidak menerima kecuali yang baik-baik. Baik itu ucapan, baik itu makanan, baik itu kegiatan, baik itu gerak-gerik. Cocok kan? Allah zat yang maha baik, kegiatannya sifatnya baik, maka sudah pas kalau Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Nah, maka khususnya dalam segi makanan, dalam hadis ini segi makanan sangat diprioritaskan, tidaklah menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah sudah menyuruh orang-orang beriman dengan perintah yang Allah juga para rasul disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya? Faqal ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, seluruh rasul jamak, seluruh putusan-putusanku, kata Allah Ta'ala, makanlah kalian dari hal-hal yang baik-baik dan beramallah yang baik. Makan yang baik melahirkan amal yang baik. Makan yang buruk melahirkan perbuatan yang buruk. Jadi kalau saya kok tiba-tiba kata-katanya kotor, berarti daripada hati saya berarti kotor. Kalau hati saya kotor, berarti saya makan apa kemarin tuh. Itu kajiannya.
Itu kajiannya Pak, itu kajiannya. Masyaallah. Jadi ayatnya itu Nabi Rasul disuruh makan yang baik dan beramal yang baik. Kata alim ulama, setelah kalau memang betul makan halal dan baik akan melahirkan amal yang baik. Nah, semakin dia beramal, dia semakin baik. Dia akan nyandu dengan amal itu sendiri. Selain ilmunya cukup, dia bisa istiqomah. Pengaruh besar adalah apa yang dia makan. Begitu juga pala sampai kaki Pak. Tangan nih nolong apa ninju. Nah gitu dah. Mata nih mandang baik atau mandang buruk. Telinga itu mendengar betul, tergantung juga yang dimakan apa. Kalau dia makan baik, maka kepala sampai kaki melahirkan kebaikan. Maka bersyukur hamba-hamba Allah yang hobinya puasa. Hobinya puasa. Apalagi bulan Ramadan, puasa galau ya kan. Kalau tidak bahaya lah jadi buruk kan. Jadi di antara takwa, di antara kita jadi takwa memang harus mengurangi makan gitu loh Pak. Takwa itu kan derajat tertinggi Pak ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat pangkat besok tertinggi di hadapan Allah tuh karena sifat takwanya itu Pak. Sifat takut kepada Allah. Sifat itu tuh yang kata khatib tiap Jumat diwasiatkan suruh cari, suruh usahakan. Di antaranya adalah bukan makan saja, mengurangi makan. Mengurangi makan. Apalagi pasuko. Pasuko Pak. Dalam kitab hikam ngeri juga itu kayak sindirannya keras. Kurang lebih artinya begini, orang yang alim, orang yang pintar, orang yang hebat tidak akan pernah dianggap hebat, pintar kalau mengikuti hawa nafsu. Dan orang yang kata orang dia tuh bodoh, dia tuh tidak hebat, dikatakan bodoh, tapi dia tidak ikut hawa nafsunya, maka sudah dipastikan hilang kebodohannya. Wong tujuan kita ngaji itu supaya ikut Allah kan, dan tidak ngaji itu akan jauh daripada Allah. Ukurannya apa? Nafsunya. Nafsu sama perut itu beda dikit, bukan? Hati dan nafsu itu, hati itu ilham. Kalau nafsu itu perut, hubungannya perut. Ketika seorang itu sudah nggak mau ikut dirinya, aku ingat apa maunya Allah, apa maunya Rasul, apa Rasul ulama. Itulah orang yang hilang kebodohannya, muncul kehebatannya. Sebaliknya orang yang mungkin secara zahir dia pakar segala pakar, bisa segala bisa, hebat segala hebat, tapi apabila dirinya lebih mengikuti nafsunya bukan maunya Allah dan Rasulnya, maka dia sebodoh manusia di hadapan Allah Ta'ala. Apa mudahnya Pak? Yang mudahnya itu makan tangan kanan, ya kan? Kalau elok diputu tangan kiri ya. Tangan di kiri itu minum itu Pak, pas ya. Yang kanan pegang botol, yang kiri langsung minum gitu kan. Nuangkan. Secara mata kasat minum tangan kiri itu kayaknya keren ya, karena diviralkan katanya keren. Padahal yang kiri itu nafsu, yang kanan itu perintah Allah sunnah Rasul. Nah, ketika orang untuk minum tangan kanan, tidak boleh dibilang bodoh. Hati-hati, tidak boleh dibilang kampungan, tidak boleh Pak. Dia sedang memfotokopi gerak-gerik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi gitu dah, Nabi utus seorang sahabat ke satu negeri, satu kerajaan. Karena itu utusan dari negeri Muslim, pasti dihormati, disajikan makanan yang luar biasa. Ketika dihidangkan Pak dengan para raja, dengan para menteri, panglima kerajaan, maka itu sahabat Nabi ketika makan ada yang jatuh makanannya. Yang jatuh itu kalau kita makan jatuh di meja, oleh sahabat Nabi diambil lagi. Diambil, kata orang tuh, kau nih jorok nih, anjor nih. Tinggalkan itu, ini masih banyak nasi-nasi yang hebat-hebat begini, ngapa ngambil yang itu?
Tuh lihat, malulah dengan orang-orang hebat kiri kanan kita tuh, masa jatuh diambil bikin malu. Apa dia bilang? Dalam gitu memang tidak mungkin aku meninggalkan orang yang paling pintar yaitu Rasul, mengikuti orang yang bodoh yang ikuti nafsunya. Nabi melarang menyia-nyiakan makanan. Satu butir nasi itu kita tidak bisa buat. Di Quran jangankan sebutir nasi, setetes air pun kita tidak bisa buat dan tidak pernah ikut campur menciptakannya. Nah, kalaupun diajak bingung, yuk buat air. Kayak mana buat air? Dia bilang, buat air tuh Pak. Tidak bisa, bukan buat teh. Menciptakan air, kita tidak pernah andil. Kalau diajak Allah, bingung tuh lah yang ada. bingung. Berarti setetes air sebutir nasi harus dihargai karena kita tidak bisa buat. Tidak bisa Pak. Biasa orang itu kan tidak menghargai karena bisa. Karena apa? Biasa lah tuh kan. Ceramah biasa, sudah biasa. Kalian belum biasa grogi ya, grogi. Orang tuh akan menyia-nyiakan ketika dia biasa bisa. Sekarang siapa yang pernah ciptakan sebutir nasi? Siapa yang bisa ciptakan setetes air atau sebutir pasir? Mending itu Pak, yang aneh suruh ciptakan angin. Ciptakan apa? Barang tuh tidak ada. Dari mana bahan bakunya tuh? Nah, sahabat tidak menolak makanan, tetap diambil karena perintah Nabi suruh ngambil Pak. Mengambil karena itu melahirkan rendah hati. Ngambil sisa makanan tuh menghilangkan kesombongan. Kita tidak terasa tuh Pak. Itu obat daripada sombong. Obat daripada sombong. Kawan-kawan dulu ketika ngaji di Pakistan tuh yang kelas-kelas tinggi, kelas-kelas 8 tuh kelas terakhir tuh Pak, ngaji kutubus sita. Mereka kan ada di Pakistan tuh madrasah tuh memang pesantren yang tamu luar negerinya tuh rame Pak, bisa puluhan setiap hari. Yang kelas terakhir kepada tamu-tamu ada ulama, orang-orang yang takwa kepada Allah menyajikan makanan, maka santri kelas akhir makannya terakhir, sisa yang ada. Karena ilmu dekat dengan kesombongan. Kalau kamu makan duluan tiba-tiba sombong, gagal ilmunya. Nah, kelas-kelas akhir juga maaf, bersihkan kloset tuh Pak. Kalau kita kloset kan ada airnya kan, kloset kita tuh kalau kita siram ada air menggenang. Nah, kalau di sana tuh tidak ada Pak, hilang tuh lah. Jadi kalau buntut tangan tuh masuk Pak, tangan tuh masuk. Memang agak besar ya kloset di tangan tuh masuk. Pakai tangan. Nggak boleh tutup hidung, biasa-biasa be. Itulah kelas tinggi Pak. Pendidikannya kayak gitu. Kalau makan terakhir, sisa adik kelas, sisa tamu yang ada. Kalau bersihkan WC, kloset tuh tidak pakai alat, pakai tangan tuh lah alat yang paling canggih. Ngapa gitu kata Syekhul Hadis, pakar ilmu hadisnya, tidak ada yang kukhawatirkan kepada kalian, bukan kebodohan, bukan kemiskinan, takut kalian sombong dengan ilmu. Kalian itu alumni luar negeri dan dibalik jadi dewa. Jadi apa? Balik jadi dewa. Kalau kalian sombong, dewantu, kacau lah. Tapi kalau kalian balik dengan ilmu dengan rendah hati, subhanallah, itulah keselamatan kami yang ngajar. Kalau kalian balik bawa ilmu titel luar negeri melahirkan kesombongan, habis. Kayak begitu didikan sampai sekarang tuh Pak. Sampai sekarang di Indonesia ada. Kita yang WC kita tidak mau pakai tangan, itu WC kita dewek. Ya, kita yang ngotori pun pakai tangan, kadang nyuruh saya, nyuruh orang lain. Bersihkan itu kan, nyuruh anak yang paling tua, anak yang tua nyuruh adik nomor 2, adik untuk paling besar. Akhirnya tidak ada yang bersihkan, balik ke emak lagi, balik ke emaknya lagi yang bersihkan. Padahal itu obat, menyapu itu obat. Nabi SAW kalau bajunya koyak jahit sendiri, kalau koyak tempel sendiri. Bukan Nabi tidak punya duit, kunci surga itu Nabi yang pegang Pak. Kunci surga itu Nabi yang pegang. Kalau Nabi bilang buka tuh surga, bisa pindah ke dunia. Cuman ada hal terbesar yang mesti disikapi umat, lahirnya kesombongan, dibuang kesombongan itu sendiri. Sehingga pakaian Nabi koyak nggak langsung dibuang, jahit lagi, jahit dewek pula.
Nah, kita belum koyak lah ganti ya. Belum lagi koyak lah ganti ya kan. Ya tidak apa-apa, cuman yang lama jangan dibuang, kasih ke anak yatim. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Nah, khususnya makan, karena Allah telah menyuruh para rasul untuk makan yang baik-baik dan beramal saleh. Setelah makan baik, insya Allah mudah berbuat baik. Kalau makannya buruk, selain timbul penyakit, juga hilang kekuatan taatnya kepada Allah Ta'ala. Jadi kata alim ulama, barang siapa yang menikmati keburukan makan yang buruk, akan dicabut kenikmatan makan yang enak. Barang siapa menikmati kemaksiatan, akan dicabut kekuatan taat kepada Allah. Barang siapa dia taat terus dia menikmati ketaatannya, akan dicabut sifat kemaksiatannya. Ngaji nih Pak, cuman Al-Fatihah, tapi dia membaca dan dia menikmati, maka akan dijaga lidahnya daripada lidah yang menghibah orang lain. Dia nolong orang, bukan sekedar pahala, dia menikmati itu Pak. Dia suka dengan tangan dia nolong tuh, maka kejahatan dalam tangannya akan dihapus, dicabut oleh Allah Ta'ala. Mata, telinga gitu juga, dengar azan, bukan sekedar dengar, dia menikmati. Tenang, HP dah aktif, kawan ngomong, tar dulu dengar azan dulu, dia nikmati. Apa hasilnya? Orang yang menikmati telinganya kebaikan, akan dicabut kenikmatan maksiat dalam telinganya. Jadi berarti mudahlah baik itu, mudahlah ninggalkan buruk, ya kan? Namun terbalik, ketika seorang itu menikmati keburukan, kalau gosip hobi ya, kalau gosip hobi, kalau bicara buruk orang hobi, tidak terasa enak. Nanti apa yang terjadi? Mulailah baca Quran terasa hampa, zikir itu beratnya kayak mikul gunung rasanya. Salah semuanya, yang baik itu jadi salah. Karena apa? Karena dia bukan sekedar berbuat buruk, dia menikmati keburukan. Kalau memang itu kerjaan gitu, nyari keburukan orang, ada kan pekerjaan gitu kan, ya kan? Memang itu tugas dia, nyari apa? Keburukan orang. Kalau tidak itu nanti tidak ditangkap. Tapi ingat, jangan dinikmati pekerjaan itu. Kerjakan saja, kerjakan saja. Kayak orang dipaksa suruh maling karena anaknya diancam, misal kayak di film-film movie deh. Kalau dah anak kau bunuh, dia bilang begitu. Iya, ya kerjakan itu, tapi jangan menikmati. Disuruh maling 10.000, diambil 100.000, akan tak cocok tuh. Nah, jadi ada kalanya Pak, kita terpeleset dalam lingkungan yang buruk, teman-teman yang buruk, lokasi yang buruk, memang bisa begitu Pak. Tapi ingat, keburukan yang dibuat jangan dinikmati lalu lalang deh. Kalau bisa tinggal, terpaksa ngerjakan sekedarnya saja, sekedarnya, jangan dinikmati. Kalau sampai bab nikmat, menikmati keburukan, maka yang namanya ibadah memang aslinya enak jadi tidak enak. Galau-galau kayak orang sakit, demam, semua jadi tidak enak. Rendang pun tidak enak. Masa yang enak tuh marah lah tuh, orang sariawan, semua tidak enak. Kenapa? Dia lagi sakit. Insyaallah gitu ya. Terus ayat kepada orang beriman, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nih, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari rezeki yang sudah kami berikan kepada kalian. Nah, itu Pak, Allah lah ngasih, maka makan yang baik, pilih yang baik. Dunia ini semuanya untuk manusia Pak, hewan darat, laut, udara. Tapi di situ perintah Allah Ta'ala, pilih yang baik-baik, pilih yang baik-baik, jangan dimakan galau. Kuro-kuro dimakan, bekecot dimakan, kelabang dimakan, kayak ayam sudah habis, kayak ayam sudah. Nah,
ayam masih banyak atau ayam masih melimpah. Tak keren Pak Ustaz, keren kayak mana makan kelabang? Jadi memang itu ujian Pak. Allah nyelihat mana hambaku yang taat, siapa yang tidak taat. Karena dunia itu ujian. Nah orang yang iman, calon pemilik surga, Allah suruh agar hambaku yang istimewa makan yang baik-baik dari apa yang kurezekikan kepada kalian. Terus waskuru lillah. Itu pula Pak. Setelah makan jangan lupa bilang terima kasih. Bersyukurlah kepada Allah. Bilang alhamdulillah segala hal berterima kasih. Jadi ingat Allah tuh namanya syukur Pak. Syukur, ingat Allah tuh syukur. Jatuh, astagfirullahaladzim, mulai bismillah, gitu kan. Ingat Allah tuh syukur Pak. Kufur itu lupa Allah. Memang Allah lah pelakunya segala-gala halnya. Ketika dia baru berbuat sesuatu, menyelesaikan sesuatu, mulai sesuatu, ingat Allah itu syukur. Kalau dia lupa Allah itu zalim, apalagi mensekutukan Allah, zalim paling besar. Gitu kan? Kata Allah Taala hadis kursinya, kata Allah, akhluqukum wa ta'budu ghairi, arzuqukum wa tashkuru ghairi. Ajib hambaku nih, aku yang ciptakan, dia taat nyodak ke aku yang kasih, terima kasih nyodak ke aku. Kayak mana ya? Ada dibilang. Jadi kayak mana? Aku yang ciptakan, dia menyerahkan dirinya kepada dunia, bukan kepada aku yang menciptakan dunia. Padahal dia aku yang ciptakan, tapi dia menyerahkan diri hartanya kepada selain Allah Ta'ala. Wa arzuqukum, aku yang kasih dia rezeki, kasih dia keluarga, kasih dia ini, kasih dia itu, tapi terima kasihnya tidak kepada aku. Sering lupa. Kata ulama, bagaimana seseorang bisa sampai kepada Allah? Ingat Allah hanya ketika sempit, ketika lapang, Allah ditinggal. Kalau itu terjadi sebagaimana orang ketemu jalan buntu, tidak akan ada jalan buntu yang paling buntu kecuali jalan yang ditutup oleh dosanya sendiri. Orang Allah itu yang paling dekat. Kok tidak sampai, apa yang salah? Kayak kemarin saya khotib di Masjid Istiqomah itu Pak. Saya gantikan kepada kawan. Ada yang double kan, ganti ke kawan Pak. Iya sudah pernah, tapi dia lupa. Pakailah Google Map. Takdir Allah Ta'ala, HP-nya error, tidak sampai ke masjid Pak. Kira-kira khotib itu kita bingung kira ke masjid itu. Khotibnya tidak datang. HP-nya error, sudah 3 menit sampai berubah lagi 7 menit katanya. Lah sampai 7 menit entar dekat berubah lagi, rupanya HP-nya hang apa ya. Walaupun itu dekat, kalau dia betul cuma 5 menit, setengah jam tidak tembus sampai tempat situ. Aku jengkelnya minta ampun ya. Gimana nasib ketua masjid, apa tidak bingung setengah mati, khotib tidak datang. Aku telepon Pak, tadi jadi Jumatan Pak. Jadi Pak Ustaz, siapa yang khotib adalah orang situ. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi perkenalkan dirimu kepada Allah dalam waktu lapang. Ketika sempit, Allah tidak akan meninggalkanmu, dan tidak ada sebuntu-buntunya jalan. Kok buntu ya, ke sana salah, ke sini salah hidup. Itu cuma sikap penyebabnya. Dosanya lah numpuk, dosanya lah numpuk. Kalau dosa tidak ada, lancar itu Pak, lancar selancar-lancarnya, tidak ada penghalang. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kata Allah, makan yang baik dan berterima kasihlah kepada Allah dengan nyebut alhamdulillah. Jangan lupa Pak, jangan langsung ingat kepada alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kayak kita sembahyang itu Pak, semua gerakan itu ngasih ke Allah dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Sami Allah mendengar. Itu begawe itu Pak, gerakan tegak ya ingat Allah, rukuk ya ingat Allah, i'tidal ya Sami Allah, sujud pun juga Allah. Artinya setiap gerakan tuh begitu, gerakan kehidupan. Ibu mulai masak, mulai nyuci,
Tapi kalau nyuci di dalam WC tak boleh nyebut bismillah. Kalau nyuci di luar WC baru pakai apa? Bismillah. Kalau di WC jangan, pikiran baik, ingat kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah tangan masih bisa nyuci. Tetangga tak punya tangan, tak punya tangan. Itu disyukuri. Terus summa dzakara rajul yutiru safar. Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang yang melakukan perjalanan atau musafir sehingga badannya berdebu. Nah, musafir itu termasuk orang yang doanya makbul, Bapak Ibu. Penting. Kalau kita ada hajat, anak sakit, ada apa, kalau ada musafir lewat, balik dari Mekah, balik dari umroh, balik dari perjalanan, silaturahmi, ada teman, tetangga, nengok anak di pesantren, jauh di Jawa, dia balik. Orang safar itu doanya makbul. Doanya apa? Makbul, tapi safar yang sembahyang lah, ya kan? Nah, yang tak sembahyang tak jadi. Lucu kemarin kita ada orang tuh, awak setengah aku ya setengah ketawa, setengah nak ngomong, cuman mic-nya dari aku bulan. Banyak orang memandang bahwasanya kerja itu ibadah, ya kan? Kerja itu entah itu masak, entah itu nyopir, entah itu bangunan, betul lah. Cuma tidak selesai di situ. Kami ini kerja, kami anggap ibadah. Ini kerja yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Karena kami kerja ini ninggalkan anak bini. Wah, ya hebat juga. Kami ini kerja sampai ninggalkan anak bini, sampai juga ninggalkan sholat. Ada jadi, ada jadi. Ya, dah ya. Kebablasan ngomongnya itu dah ya. Ya salah lah, dia bilang salah lah Pak. Meninggalkan anak bini mandah di kampung mana, di provinsi mana, itu dianggap ibadah kalau masih sholat. Kalau dia bangga dengan meninggalkan anak bini ibadah, termasuk tinggalkan sholat, ia tak jadi ibadah lah. Nak ketawa kayak mana, nak marah mik tak ada di aku kan. Yang gitu. Wah, dia punya pasukan banyak, lebih 3.000 orang. Jadi kami ini harus jaga. Kami ini kerja sampai meninggalkan anak bini, luar bini, ambil sepadang sampai ibadah. Tak mungkin sembahyang terus tak ada kerja. Tak ada Pak. Orang tuh kalau sembahyang tuh kerja tuh lah. Yang ada tuh kerja tak ada, tak sembahyang Pak. Masa nyindir orang yang sembahyang tak kerja? Mana ada orang yang sembahyang tuh kerja. Bapak kalau lagi ngitung duit, ada orang ajak ngomong, nyambung tak? Hitung 10 juta nih, hitung. Kata anak istrinya, Pak, ke sana. Duit dulu selesai nih. Kalau lagi zikir, kita sebut, Pak, dijam dia. Tunggu ntar ya, kan? Kalau lagi zikir masih nyambung. Masih apa? Kita lagi zikir nih, baca Quran ya. Ada yang ngajak ngomong, langsung kita ladeni. Tapi kalau lagi hitung duit, enggak kan? Berarti kalau lagi zikir, lagi ibadah, pasti ingat dunia. Tapi kalau kerja dunia belum tentu ingat ibadah. Itu maksudnya tuh. Iya dah Pak, yang sering hitung duit gitu. Bapak sering hitung duit, tiap sore hitung duit ya, berapa masuk berapa keluar, kan? Orang yang sedang baca Quran, sedang zikir, mesti ingat dunia. Masih apa? Diajak ngomong, masih langsung nyambung, stop zikirnya. Kalau lagi ngitung duit 10 juta, belum tembus, mana mau berhenti? Ya, tunggu dulu, belum selesai dulu. Nanti lupa hitungannya, selembar 100.000, lupa. Berarti orang yang sedang ibadah tuh, orang yang sungguh-sungguh ibadah, jangan khawatir, pasti kerja, pasti cari duit, pasti cari makan, ya kan? Tapi orang yang cari makan belum tentu mau ibadah. Masya Allah. Jadi ketika Nabi menceritakan seorang yang berdebu badannya, summa yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia menengadahkan tangannya ke langit, ya Allah, ya Allah gitu. Harusnya Allah segerakan apa hajat dia itu Pak. Harus Allah segerakan karena dia musafir, tidak ada siapa-siapa, susah gitu kan. Maka cuman kata Nabi, wa mat'amu haram, wa masyrubu haram, wa malbusu haram. Sedangkan yang dia makan adalah haram, yang dia minum juga benda yang haram, yang dia pakai juga dia haram, wa ghadiya bil haram, maka dia kenyang dengan perkara yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Bukan didengar. Kalau didengar pasti didengar, tapi bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Nah itu Pak, penting sekali itu. Allahu Akbar. Dulu dalam cerita yang lain itu, dalam hadis fadilah sedekah itu, ada orang kaya yang tobat, orang zina yang tobat, ada orang maling tobat.
Kok bisa yo? Payah tuh Pak, bikin orang kaya tobat tuh sulit. Jangan tobat, ngajak dia ngomongin sulit, tegonya tinggi. Orang maling suruh tobat, payah, masuk penjara, balik, malah pinter malingnya, malah pinter malingnya, ketemu kakak kelas, ketemu senior. Nah, ternyata dalam fadilah sedekah itu obat daripada kesombongan jadi orang kaya, atau menjadi seorang pencuri, atau seorang bezina. Itu pengaruh makanan. Jadi diceritakan di sana ada orang yang hobi sedekah, sengaja dia malam sedekah, ternyata ngasih ke orang, tidak ada pilih-pilih, tidak pakai komunitas, kasih ke orang. Ketika pagi itu terdengar berita, tadi malam tuh ada orang kaya dikasih sedekah, tidak jelas yang ngasih sedekah tuh, salah kasih, dia mau sedih, aduh salah orang pula rupanya, dia bilang. Malam sedekah lagi dia bilang, tidak ada kecewa ketika itu dah. Malam sedekah lagi, diam-diam pagi terdengar berita, tadi malam kami dengar ada wanita nakal dikasih sedekah. Kayak mana yang ngasih itu, bilang kan? Wah, kata yang ngasih itu, waduh, salah lagi. Dia mau sedekah lagi sampai malam ketiga, aku sedekah lagi, kalau gitu kan sekali cukup kan, itu pas Ramadan jelang Lebaran, kan? Kepada siapa zakatnya? Kepada keluarga pula tuh, Pak. Malam yang ketiga sedekah lagi, ternyata salah juga orang, ke tangan pencuri. Paginya dengan berita sekampung, tadi malam orang tukang maling dikasih sedekah, yang ngasih tidak jelas. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, istiqomahnya orang yang sedekah tadi itu ternyata tiga-tiganya bertobat kepada Allah. Kata orang kaya itu gitu, Masya Allah aku sudah kaya, ternyata dikasih duit itu enak juga. Enak Pak. Selama ini kan kerja dapat duit, ini tidak kerja, malam tidur kasih duit, alhamdulillah. Maka dia, wah kalau gitu alhamdulillah hartaku banyak, besok aku mulai dengan sedekahku juga. Gitu Pak. Yang orang kaya itu tobat karena ngambil sedekah itu jadi makanan. Yang sedekah itu orang ikhlas, halal. Sedekah dari perkara yang halal dimakan orang yang buruk jadi baik, hilang sifat buruknya Pak. Itu pengaruh sedekah begitu tuh. Yang pelacur juga begitu, ternyata tanpa menjual diri dapat rezeki juga. Dapat rezeki, sudahlah dia bilang, aku nak ada berbuat buruk lagi lah, orang tidak berbuat buruk dapat rezeki kok, dia bilang. Berarti sedekahnya banyak tuh, sedekahnya apa? Banyak tuh kan. Maka yang pelacur itu pun tobat, aku tidak mau lagi lah, tobat. Yang maling juga begitu, ternyata tanpa maling dapat rezeki juga. Maling itu kan kerja, tapi resikonya besar, ya kan? Ternyata tanpa aku kerja maling dapat rezeki juga. Sudahlah, tidak usah maling lagi. Kata alim ulama, itu pengaruh ikhlasnya yang sedekah buat makanan jadi energi positif. Nah, sekarang bapak ibu, bapak yang kerja, ibu yang masak. Bapak kerja cari yang halal, ibu masak yang elok. Kalau dua-duanya digabung, insya Allah anak jadi wali. Jadi apa? Wali. Yang gitu kan siap untuk jalani begitu. Dulu beliau dididik oleh ibunya. Subhanallah Pak. Sekarang tak ada, tidak. Semoga ada lagi. Kecilnya beliau kata ibunya, nak kalau nak makan sholat hajat dulu. Halah hajat. Kalau dulu makan cuma sekali 2 kali. Sekarang 5 kali. Repot sembahyang ya. Kata mamanya Abdul Qadir, kalau nak makan sembahyang hajat dulu, biar Allah yang selesaikan. Hari-hari gitu Pak. Anaknya sembahyang, emaknya nyiapkan sarapan. Itu caranya. Anaknya sembahyang, ibu ke dapur. Lah selesai sembahyang, bukalah anak. Siang gitu juga, malam gitu juga. Anaknya sembahyang, sholat hajat 2 rakaat sebentar, beda. Ibunya nyiapkan makanan. Jadi anak paham tuh Allah yang kasih, bukan emaknya yang ngasih. Anak ngajarkan, ibu ngajarkan kepada anak Allah yang kasih. Takdir Allah Ta'ala, ibunya ke pasar balik terlambat. Jamnya makan anak itu. Nak makan dulu, sholat dulu. Takdir Allah Ta'ala, habis sembahyang tuh di dapur tuh ada makanan. Mamanya di pasar khawatir, ya Allah jangan rusak yakin anakku. Setelah dia nih mau jamnya dia makan, biasa pas dia mau makan dia sembahyang, aku nyiapkan makanan. Sekarang dia sembahyang, aku tidak di rumah, jangan kecewakan iman anakku ya Allah, tidak dinyiapkan makanan. Dia balik, adakah sudah makan? Sudah mak.
Wih, sudah mulai. Apa? Mak, makan hari ini lebih enak dari yang sebelum-sebelumnya, Mak. Yang sebelumnya biasa, Mak. Tadi ini makan enak nih ya. Kata maknya, terima kasih ya Allah, engkau tidak kecewakan iman anak. Artinya Allah yang siapkan langsung, Pak. Allah ambil alih. Nah, ini kata alim ulama, sering-sering menyerahkan urusan kepada Allah awal sampai ke ujung. Kita nih cuman percaya dengan orang, istri yakin dengan suami, bang urus itu. Kata suami, nyerahkan ke istri, urusan masak dah. Kita biasa gitu, naik pesawat, terserah pilotnya apa, yakin sampai, percaya dengan pilot, percaya dengan supir, percaya dengan pekerja, dengan sekretaris bendahara. Sekarang dengan Allah percaya apa tidak? Lalu kenapa tidak mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil? Kita di Yaman tempat setiap ba'da isya menjelang tidur selalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah 70 kali. Serahkan kepada Allah Ta'ala gawe-gawe itu. Karena memang Allah tuh paling suka gitu kan. Cuman kita tuh terlalu sering tidak percaya dengan Allah. Galau-galau yang ngurus kawan, yang ngurus anak buah, yang ngurus istri, yang ngurus suami, teman. Iya betul, tidak salah. Salahnya di mana? Ngapa tidak serahkan ke Allah juga? Bilanglah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ya Allah, kuserahkan urusanku kepada Engkau. Sesungguhnya Engkau melihat semua kegiatan hamba-hamba-Mu. Belajar, baca bismillahirrahmanirrahim alal, tinggal ke rumah bismillahirrahmanirrahim alallah. Jangan rumah laku kunci, rumah laku gembok, rumah laku masih satpam, ada rumah sudah ada guguknya deh. Ngapa nyaman tinggal ke rumah aman sudah ada guguknya deh. Sekarang itu kan kebiasaan kita, nyerang ke Allah sudah atau belum? Nah, marah pula bilang gitu tuh, marah pula tuh, tersinggung pula tuh. Tidak usah tersinggung, itu salah. Maka setelah kita, kalau kita pun percaya dengan sesama kita yang penuh kelemahan, masa tidak percaya dengan Allah? Maka bismillah gawe selesai, alhamdulillah. Kemarin kita ngecor tuh, tukang cor tuh kurang tuh kan suka ngecor tuh, statusnya ngecor tuh, lain ada, tiap hari itu ngecor di mana gitu kan, mana kan, itu gawe dia. Maka setiap mulai kerja, tali statusnya ada nomornya, start. Kalau sore game, start game, bang ganti dikit bang, bilang. Ganti kan dia kan bos ngecor, jadi kan dia kawan anak buah ngecor, dia nunggu baik kan, duduk ganti dikit. Ganti apa Pak Ustadz? Bilang kalau mulai jangan start bismillah, bila kalau selesai alhamdulillah game, alhamdulillah game, alhamdulillah berubah 2 hari ini entahlah besok. Jadi kegiatan kita tuh Bapak Ibu jangan sampai meninggalkan peran Allah. Itulah bismillah tawakkaltu 'alallah. Kalaupun tidak berhasil di mata kita, di mata dunia kita tidak untung, yang pasti tidak rugi di akhirat. Itu yang wajib dijaga. Oh, dunia nih jujur ketipu juga, tidak jujur ketipu juga. Aku ini tidak jujur nih, nipu orang. Aku ditipu juga yang lebih besar daripada aku, kan? Sama-sama ketipu juga, Pak. Kalaupun tidak nampak untung dunia, adapun nampak tapi dikit ataupun rugi, yang jelas jangan merugikan akhiratmu, yaitu tidak meninggalkan Allah Ta'ala. Baca bismillah apa salahnya, atau alhamdulillah tawakkaltu 'alallah. Anak mau sekolah salaman, emaknya cium tangan, pegang tangan anak tuh, nak baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah Aliyil azim. Artinya kita juga menitipkan anak kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan hal-hal begitu tuh anak di sekolah, anak di pekerjaan, dia terhindar dari hal-hal yang buruk. Kan mudah dah Pak, ya kan? Mudah. Pak Ustadz sudah baca itu, tapi apa namanya, buruk juga gitu kan, duitnya hilang juga. Tapi kan tidak ada hilang akhirat, sudah nyebut Allah Ta'ala, kan itu yang paling untung. Kita minta selamat dunia akhirat. Kalau ada rugi, jangan merugikan akhiratmu. Kalau dunia tidak rugi, hancur juga dunianya.
hancur juga kita jagoin, rubuh juga dengan kiamat. Akhirat jangan sampai bisa rubuh, bisa tidak, kan kayak gitu. Dan ketika engkau baca doa, serahkan kepada Allah, engkau minimal telah menyelamatkan akhiratmu. Itu kan menang namanya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika dia makan, minum, berpakaian dari yang haram, maka doanya tidak dikabulkan. Kalau doanya tidak dikabulkan, berarti kita tidak punya apa-apa. Habis sembahyang, Rabbana tolong terima, ya kan? Habis zikir, Rabbana taqabbal minna. Habis puasa, Rabbana taqabbal minna, tolong terima, tolong terima. Tapi kalau dia tersentuh dengan perkara yang haram, dimakan, diminum, dipakai, ibadahnya tidak jadi penerimaan Allah Ta'ala. Nah, itu penting sekali. Kita nak jaga makanan, minuman, dan pakaian yang kita pakai. Insyaallah Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, jangan nyangko yang haram itu udah enak. Enak Pak. Di kitab itu diceritakan daging babi itu enak. Daging babi itu enak. Ala tara anna lahmal khinziri ladzizun, bahwasanya enaknya daging babi itu tidak menjadikan dia halal, dan pahitnya pare tidak menjadikan dia haram. Enaknya babi tetaplah haram, pahitnya pare tetaplah halal. Maaf, sejelek-jeleknya bini dewek itu halal, secantiknya bini orang itu haram. Pak Ustadz ini nyindir, bukan nyindir, hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang itu mata kita gitu nengok bini, lah dak sir lagi, nengok bini orang sir, padahal terbalik-balik tuh Pak, terbalik-balik. Dia kadang tipu dengan pandangan mata dia tuh. Yang halal lah, dong ngapa nyari yang haram. Rezeki yang halal ngapa ngambil yang haram, kan gitu. Sudah ada yang halal rezeki itu, ngapa nyari yang haram? Kan rusak dewek namanya. Nah, bahwasanya yang halal pun bisa enak, yang haram juga bisa enak. Cuman ada hak Allah yang mau kita jaga. Hak Allah yang mau kita jaga. Ada dua orang tua ngundang saya. Dua-duanya orang tua umurnya sama, ngajak saya pada tanggal yang sama. Ngajak saya tanggal yang sama. Mana yang saya ikuti Pak, dua orang tua nih Pak, kira-kira Pak? Dua-duanya sama umurnya, yang sikok tetangga, yang sikok bapak kandung. Kalau gitu Pak Ustaz, tak ada pilihan lah, mesti ikut ajakan bapak lah. Masa ngajakan bapak tetangga, tak nyambung. Itu tidak bisa dibandingkan. Begitu juga halal dan haram tuh, walaupun sama-sama enak, tidak ada bandingan. Tetap yang halal, karena ada Allah di situ masalahnya, bukan masalah yang lain-lain. Bisa gitu Pak ya, belajar Pak. Ingat Bapak Ibu, mungkin insya Allah kalau kita tidak mungkin lah makan haram, insya Allah kan, tidak mungkin insya Allah. Kok pakai insya Allah? Iyalah ya, iya kan. Kalau kita disuguhkan di sini tikus mati, tidak mungkin dimakan kan. Tinggal kadang-kadang kita bukan makan, tapi kita melakukan yang haram juga, namanya riba, fitnah, hasad, iri, dengki, sombong, emosi. Itu lebih haram dari perkara yang haram, lebih haram daripada perkara yang haram, Pak. Nah, karena ibarat maaf, para wali itu ketemu anjing, mau jalan ke masjid, jembatan di Masiko harus gantian. Oh, inilah Jumatan nih, lo pakai jubah, lo pakai serban nih, mau khotib, ada depan tuh ada anjing tuh di tengah-tengah. Nah, kayak mana nih? Jam lah mepet, ada jam pula gitu kan. Orang ini mengatakan, minggir, goyang-goyang gitu. Anjingnya mundur. Anjing pintar, anjingnya mundur. Seorang kiai itu, ulama itu lewat lah. Kalau selesai tengok anjing, tengok-tengokan. Dalam kitab anjing itu Allah kasih ngomong kepada wali tadi itu Pak. Sama-sama orang hebat lah. Ulang, wahai Tuhan, jika engkau tersentuh aku anjing, engkau hanya kena najis zohir saja. Cukup basuh 7 kali campur tanah sikok langsung suci. Tapi kalau hatimu yang najis wahai Tuhan, 7 samudra tidak bisa mensucikan dirimu, dia bilang. Tersentuh aku anjing itu bisa dibasuh. Tapi kalau hatimu sombong, itu namanya najis hati. Hatinya sombong, kena najis hati, hatinya bernajis, 7 samudra kau gulung di situ, tidak bisa suci sama sekali Pak.
Jadi kalau kita bahas tadi, hati-hati makan, betul. Hati-hati minum, betul. Hati-hati pakai barang, betul. Jangan-jangan barang orang. Lebih hati-hati menjaga anggota badan, jangan suudzon, ya dah, sangka buruk, jangan riba, jangan dengar-dengar yang tak suka. Kalau yang jelek berpaling langsung. Itu lebih haram daripada perkara yang haram. Insyaallah gitu Pak ya. Tapi ada pertanyaan? Ayo Pak. Waalaikumsalam. Bahwasanya umat Islam ini dari 100% cuma 20% yang tak menjalankan syariat dengan ibadah, bahkan mungkin kurang, bahkan cuma 20%. Selebihnya malah. Ya. Maksudnya itu cuma 30% yang taat dia kan. Selebihnya 70% atau 80% itu malas sholat. Jadi itu Ustaz, aku mungkin negara Islam ini miskin orang sehingga ibadah berkata. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Beliau anggap itu kerisauan Pak ya. Iya. Jangankan zaman sekarang yang taat itu dikit, nah kan? Zaman Nabi pun gitu. Zaman Nabi Nuh itu, Nabi Nuh kurang apa Pak? Ilmunya lah berlebih, akhlaknya berlebih. Hampir berapa tahun tuh? Hampir 1000 tahun, 950 tahun. Satu kampung itu ada Islam galau-galau, ada Islam galau-galau Pak. Itu 950 tahun buat kerja agama. Sekampung pun tidak jadi, anak istri pun tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi gimana? Yang pertama itu sebagai lahan pahala kita, bukan lahan emosi kita. Nida'ur Rabbani kata Nabi Umar, butuh ajakan bersifat kasih sayang, ajakan Allah Ta'ala yang lemah lembut, butuh doa yang berlebih dari kita. Kalau sekarang kita makan, tetangga tidak makan, kira-kira yang salah siapa Pak? Yuk kita renungkan. Kita makan, tetangga tidak makan. Kita makan berarti kan ada duit. Tetangga tidak ada duit. Tidak makan, kita makan. Yang salah dia tidak makan, atau kita tidak ada ngasih? Hah? Tidak ada? Ada orang sakit, ada dokter yang sakit itu mati, dokter tidak ngurus, dia bilang nolak, mati lah cepat pasien itu kan. Jadi sekarang sebegitu kata Habib Umar, sistem dakwah beliau itu kasih sayang. Jadi kalau ada orang tidak sholat, tidak ngaji, itu bukan salah dia, salah saya belum ke sana, belum ke sana, ya kan? Saya dalam prinsip dakwah itu Pak, di Quran itu kan disuruh fastabiqul khairat ya, segera berbuat baik, segera kencang, semangat, cepat. Jadi kalau ada buruk dalam keluarga kita, tetangga kita tidak sembahyang, anak kita tidak sembahyang, salah pertama apa? Kita masih terlambat ngajak dia. Terlambat dalam doa, terlambat itu. Terjadinya itu adalah pertama salah kita. Kita belum sungguh-sungguh mendoakan mereka, dan kita belum sungguh-sungguh memikirkan mereka. Terus adanya begitu kayak menghilangkan kemiskinan ini tidak bisa. Di Quran miskin itu ada sampai hari kiamat, Allah yang ciptakan. Kalau semuanya kaya, asa punya di tukang. Ayo, bingung tak kira-kira Pak? Semuanya kaya. Siapa yang kerja kalau gitu? Berhentilah ekonomi kita kalau ya kan? Memang miskin tuh qasamna, Allah Ta'ala bagi, sebagian Allah cukupkan, sebagian Allah kurangkan, sebagian Allah lebihkan. Ibarat nikah, maaf, sebagian nikah punya anak, ada yang nikah tidak punya. Kok bisa nikah kan punya anak? Ngapa tidak punya anak? Nah, yang ngaturkan Allah, maunya kita punya anak, tapi Allah bilang tidak lah. Ada juga sekarang tuh kawan punya anak sih kok KB,
Lalamu kapi anak lah pinter lari, lah pinter manjat, punya anak lagi, tidak punya anak lagi. Bingung jadi, bingung. Tidak bisa dipaksakan. Orang tidak punya anak kayak mana lagi? Nak diapakan, ya kan? Berarti ada ketentuan Allah. Nah begitu juga ada orang taat, ada yang tidak taat. Kalau kita sedang taat bersyukurlah, tapi jangan ejek yang tidak taat, doakan karena roda bisa berputar, bisa berputar, ya kan? Kalau ada yang belum taat, itu ladang pahala bagi kita. Jangan ladang musibah. Kamu jadi ladang pahala, kita suruh mendatanginya, merayunya, mendoakannya supaya dia betul ladang pahalanya. Maka bersyukur kawan-kawan yang punya kayak Bang Faisal itu Pak, Mu'alaf Center kan, yang mau masuk Islam ke beliau. Aku tidak bisa bayangkan berapa banyak pahalanya itu Pak. Dari kafir ke Islam, dari neraka ke surga. Nah gitu, di tepi surga, tidak ada masuk-masuk, dan masih Islam kan. Soalnya gitu Pak ya, hitung masing-masing. Yang punya anak, punya ponakan, punya cucu, punya tetangga yang belum bisa ngaji. Kalau bahasa saya itu Pak, kalau itu anak ponakan tidak mau sembahyang, tanyain minta duit berapa, aku bayar, kau sembahyang. Woi, berani bilang gitu Pak? Jangan marah-marah baik, berani bayar berapa ke anak biar sembahyang, bayar. Nah, kalau kau sekolah 2.000, kalau kamu sembahyang 2 hari sekolah 5.000, nak. Berani bilang gitu Pak? Tidak berani kan Pak? Kadang ngitung 5.000 kali 30, banyak juga Pak. Banyak juga kali 2 bulan. Itu salahnya. Salah. Anak bayar nak. Kalau ke sekolah 2.000 aja nak. Kalau nak sholat zuhur nanti berjamaah bapak tambah 5.000 jadi 7.000 nak. Wah, anak hitung 30 hari berapa bapak dibayar. Nah, hitung tidak jadi 5.000 sehari. Kalau 30 hari banyak. Anak 3 lah sudah. Tawarkan bayar. Kalau anak mau asalkan dia mau. Nah, anak saya kalau saya minta duit, Pak minta duit, ya. Baca doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma, bayar. Itu lebih mahal timbang duit doa dia itu, Pak. Timbang duit 5.000 jadi maaf jadi air kencing yang dia doakan itu kita terampuni. Itu wali itu tidak ada dosa berdoa pasti Allah kabulkan. Dia tidak ada dosa masalahnya. Kalau kita dosa galau nyangkut galau. Kalau anak kecil belum dosa dia, mati ke surga langsung. Kalau riwayat anak belum balik mati masih ke surga. Walaupun anak orang kafir. Ketika doa pasti Allah kabulkan. Nah, anak kita kok tidak suka berdoa. Ada juga apa? Sungguhnya minta duit, minta duit. Nah, ketika dia minta sesuatu, kasih, tapi tukar dengan doa. Baca dulu nak, Rabbil firli, itu lebih bahagia hati kita. Ya Allah, ini wali yang doa tidak ada dosa. Wali itu kan julukannya tidak ada dosa. Itulah anak kita. Kadang-kadang kita lupakan ngasih ida, marah yo, ngasih ida, marah yo. Kata anak, bapak aku galak dia, bapak ngasih ida, marahnya yo. Kayak mana sebenarnya itu kan? Ya insyaallah gitu Pak ya. Cukup Bapak Ibu kok bisik-bisik itu ada apa tuh? Lagi ngitung warisan loh. Gitu-gitu. Ada ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan Nyai. Waalaikumsalam. Dengar kok. Ya, Bapak Ibu, ada patung, ada lukisan ya. Jadi dalam syariat kita itu semua yang ada bayangan berbentuk patung, berupa patung, seandainya diberi nyawa dia hidup, itu hukumnya haram, Mbak ya. Haram mutlak. Boleh itu hanya zaman Nabi Sulaiman dulu. Quran juz 22. Tapi zaman Rasulullah SAW itu sudah ada berhala saingan Allah Ta'ala. Maka boneka yang utuh kalau dikasih nyawa dia hidup itu hukumnya haram. Anak kecil boleh pakai boneka. Anak cewek zaman Nabi ada Ibunda Aisyah ketika itu anak kecil dikasih boneka tidak masalah. Syaratnya dia belum balik. Sekarang bapak gitu betul guling bentuk panda bentuk panda. Tidak boleh Bu ya. Celengan bentuk gajah itu tidak boleh. Lukisan timbul kalau dirabah timbul gambar ikan itu tidak boleh. Ya, itu dosanya besar masalahnya Pak. Nanti di hari kiamat yang punya yang buat disuruh kasih nyawa di hari kiamat pasti tidak bisa.
Karena itu saingan Allah Ta'ala, karyanya Allah kita saing, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau foto masih boleh, karena dia tidak timbul, hanya cahaya. Tapi kalau patung, boneka, apalagi itu, celengan gajah, mending gajah. Kadang celengan celeng, ya? celengan celeng, lah lucu pula, 2 kali salah, 2 kali lah celengan pula, tidak boleh itu Pak. Dalam riwayat Nabi SAW itu juga pernah beberapa hari malaikat Jibril tidak datang, sehingga Nabi bingung, kok datang Jibril, berarti kan tidak bawa wahyu, ya kan? Maka akhirnya Jibril menemui Nabi SAW karena di rumahnya ada bangkai. Kadang-kadang ada bangkai tikus yang belum dibuang. Bangkai tikus yang belum dibuang. Itu juga tidak mendatangkan malaikat rahmat datang ke rumah itu. Nabinya terstop di situ. Setelah itu dibuang, baru malaikat berdatangan kembali. Nah, kita di WC itu Bapak Ibu kalau buang hajat tidak boleh ditinggal ya, disiram ya, air kencing itu Pak. Itu kalau ditinggal orang junub. Yang kedua adalah WC tidak dibersihkan, buang hajat tidak disiram, itu menjadikan malaikat rahmat tidak datang, malaikat ilmu tidak datang, malaikat sayang tidak datang, malaikat yang mendamaikan tidak datang, yang ada hantunya, tidak boleh itu Pak. Nah, bahwasanya patung, lukisan yang timbul, yang ada bayangan tidak boleh. Tapi kalau gambar yang datar kayak foto itu boleh-boleh saja. Soalnya gitu. Nah, kalau kita sudah ada kayak gitu, sudah ada misalnya celengan, lepas be palanya tuh Pak, lepas be palanya. Kadang kursi mewah bentuk burung konik gitu kan, ya kan, kepala itu dibuang sayang, mahal pula Pak, mahal pula. Caranya bukan dibuang, kepalanya dihilangkan. Seandainya dia dapat nyawa tidak bisa hidup kan, ya Pak. Sekarang tuh kemarin saya negur ada orang buat rumah besar yang 3 tingkat, rumah dia besar lagi, rumah dia besar lagi. Orang tuh kalau kaya tuh tidak bisa ngilangin ya, takdir dia kaya, nah santai-santai be, cuma naik tangga tuh, nah tangga juga bentuk ikan, betul? Tangga memang bentuk ikan, sampai tangga atas, ikan arwana Pak, ikan apa? Itu kan ada mitos sebagai lambang keberuntungan, nah bentuk ikan. Saya tuh kadang-kadang sedikit berani gitu kan, karena yang ngundang tuh orang baik, sayang dengan saya pun juga sayang dengan dia, sayang dia dengan saya, ngasih makan, ya kan, makan Pak Ustadz, doa, saya pun sayang dengan dia, Bang, Pak, tolong nih ikannya nih disembelih, palanya diputus, bukan dibongkar tangganya, jangan, palanya putus deh, ngapa Pak Ustadz ini tidak boleh, ini boleh. Nah, ini putus palanya, iya Pak Ustaz. Nah begitu. Entahlah kadang-kadang tidak. Kadang di kita tuh ada lemari kacau kan, isinya ada buaya, ada gajah, ada unta, ada Pak. Lemari hias, lemari. Nah, itu mohon juga kepalanya dihilangkan, be. Kalau dibuang nanti cucung marah. Ada yang marah juga suami, aku beli di Mekah, kok buang-buang pula. Nah kan kacau Caranya adalah kepalanya dihilangkan, putuskan kepalanya, gitu Pak. Dan tetap indah, anggapnya kecelakaan. Nah, gitu. Ada yang bahaya gitu. Begitu Pak ya, itu gitu Pak. Setahu saya ulama sepakat tentang keharaman patung, karena itu sama dengan berhala. Kenapa? Berhala. Apa itu berhala Bapak Ibu? Saingan Allah Ta'ala. Maaf, selingkuhan manusia tentang Allah itu berhala. Allah dijahatin karena berhala. Lata, Uzza, Manata di Mekah dulu. Nah, itu orang pergi ke negeri Yaman, jalan-jalan, kok ada barang bagus, dibawa balik, taruh di Ka'bah. Jadi sekarang dulu hari orang nambah-nambah, ada 360 berhala. Tiap hari beda Tuhan yang disembah. Setahun 365 hari, 5 hari tidak ada berhalanya, 5 hari bingung nyembah siapa. Ditafsir gitu Pak. 365 hari cuma ada berhala 360, 5 hari tidak ada Tuhannya, bingung mereka gimana, takut salah Tuhannya marah. Yang sikok bagi 2 juga, 2 sikok berhala disembah 2 tidak boleh. Nah, itu nggak boleh. Insyaallah gitu Pak. Jelas Bu ya. Nah, kalau anak kecil tidak apa-apa, anak kecil yang belum balik, anak cewek punya boneka Doraemon, Barbie itu tidak masalah. Yang penting jangan bapaknya yang main. Iya memang gitu Bu. Memang gitu. Zaman Nabi SAW itu ada tirai berbentuk makhluk gitu. Nah, itu kita berlindung karena nanti balanya besar, kita disukasi nyawa. Kita nyimbat apa minjam mana ngasih. Kita minjam. Kan tidak boleh.
sebagai kita nih kebanyakan ada di rumah-rumah itu memajang foto-foto ulama. Betul kalau macam itu ada keberkahan di rumahnya. Iya Pak, foto orang-orang soleh itu Pak. Orang soleh dalam riwayat itu menceritakan mereka mendatangkan rahmat dari Allah Ta'ala. Begitu juga foto orang-orang soleh itu menambah kita cinta kepada mereka dan cinta kepada Allah. Itu tidak apa-apa. Jangan foto orang soleh, foto orang tua ya boleh. Foto orang tua, ya kan? Orang tua, nengok foto orang tua langsung bilang apa? Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi orang-orang soleh, alim ulama yang sudah terkenal dengan ilmunya dipajang. Biar anak kita suka dengan ulama, suka. Hari ini yang dipajang apa? Pemain sepak bola, artis Hollywood, tidak pakai baju, pasang di situ kan. Ngimbangnya kayak mana? Itulah foto ulama. Foto ulama, foto orang tua tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak letak haramnya tidak mutlak. Tidak semuanya mengatakan itu haram, hanya beberapa kecil saja. Karena itu hanya foto dan yang ini pun baik, mahabbah, untuk cinta, menambah cinta. Cinta itu kan, cinta agama itu Pak, perkara yang paling wajib di atas wajib, cinta. Tidak bisa tapi minimal cinta. Bisa taat, tidak bisa. Bisa dengar, tidak sempat. Bisa nolong, tidak bisa juga. Bisa tidak mencintai, bisa. Kau tidak celaka, kan 4 derajatnya kan. Jadilah orang alim. Kalau tidak bisa jadi yang belajar, tidak bisa jadi yang nolong, tidak bisa jadi yang mencintai. Jangan jadi yang kelima. Alim tidak, belajar tidak, nolong tidak, cinta tidak, hancur. Hadisnya begitu. Tahu hancur lebur karena ekskavator karena hentak. Minimal cinta. Gambar itu menimbulkan cinta. Insya Allah. Ada lagi yang lain Pak? Dah Bu? Tadi kayak hitung-hitungan tadi itu. Dah, bisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu fi mazida. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.